Youth, saat ini kita ketemu lagi di ibadah online. Saya tetap berharap kalian berada di keadaan yang sehat, semuanya baik-baik saja. Mari saat ini kita hampiri Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau mempersembahkan waktu kita buat Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan, mari hampiri Dia. Bahwa segala penyembahan kita, segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Ku suka senangkanmu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Mari dengan segenap hati katakan, hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus, hanya Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu. Ku suka senangkanmu Yesus, hanya Kau kuat dan harapku. Ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku.
sembah Kau, Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Tuhan, ini kerinduan setiap kami, bahwa kami rindu terus menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat setiap lawatan-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau mendengarkan sedikit sharing dari hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberi roh dengar-dengaran buat kami Tuhan, agar setiap kami boleh menerimanya dan mempraktekannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya dalam Tuhan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman dimanapun kalian berada, terberkati dengan hadirat Tuhan, amin. Amin. Oke, ya saya di sini akan membawakan sedikit sharing, sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya renungkan, yang saya dapatkan, berjudul Impactful Life atau hidup yang berdampak. Ya, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Oke teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, tema gereja kita bulan Juni itu menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Kalau berbicara tentang menjadi berkat bagi kerajaan Allah, kalau menurut saya teman-teman, itu nggak lepas dari yang namanya karakter kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Intinya, apa yang dilihat dari orang lain di dalam hidup kita, itu yang menentukan kita jadi berkat atau enggak buat kerajaan Allah. Nah, impactful life, impact di dalam bahasa Inggris. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya dampak. Nah, dampak sendiri setelah saya cari-cari, setelah saya searching, browsing, di KBBI itu artinya pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Baik akibat yang negatif maupun yang positif. Jadi, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Akibatnya bisa negatif, bisa juga positif. Atau arti dampak yang kedua, sesuatu yang menyebabkan perubahan. Saya lebih fokus ke arti yang kedua ya teman-teman. Dampak merupakan sesuatu yang menyebabkan perubahan. Dampak merupakan sesuatu
yang menyebabkan perubahan. Kehidupan teman-teman dan kehidupan saya itu haruslah berdampak. Sekecil apapun dampaknya, selalu ada perubahan atau pertumbuhan yang terjadi. Dan perlu teman-teman ketahui, manusia atau orang-orang yang gak berdampak, yang hidupnya gak berdampak, itu sama saja seperti mereka gak hidup. Nah, saya mau bagiin ke teman-teman gimana sih langkah-langkah supaya kita punya impactful life, supaya kita punya hidup yang berdampak bagi orang lain maupun bagi kerajaan Allah. Nah teman-teman, apa aja sih langkah-langkah kita supaya kita punya impactful life, supaya kita punya hidup yang berdampak buat orang lain maupun bagi kerajaan Allah? Saya membagikan 2 hal buat teman-teman, 2 hal yang sudah saya renungkan, 2 hal yang sudah saya dapatkan. Ya, yang pertama, kita harus punya life change atau perubahan hidup atau perubahan nyata. Suatu kegerakan terjadi karena adanya perubahan yang dimulai. Ingat teman-teman, suatu kegerakan terjadi karena adanya perubahan yang dimulai. Kunci yang pertama, kalau kita mau punya impactful life, kita harus punya perubahan hidup atau life change. Perubahan itu artinya berganti ya teman-teman. Perubahan itu artinya berganti atau menjadi berbeda. Mari kita simak lagi di ayat yang sudah kita baca tadi di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita baca lagi tapi hanya bagian B saja. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau teman-teman sudah menyimak, di ayat tadi juga terjadi perubahan. Apa perubahannya? Kita yang awalnya dari gelap dipanggil menuju terangnya yang ajaib. Itu artinya kita melakukan perubahan. Dari yang awalnya kita ada di posisi kegelapan, kita di sini, kita dipanggil sama Tuhan menuju terangnya yang ajaib. Artinya ada perubahan yang kita lakukan dari gelap menuju terang. Yang awalnya kita melakukan hal yang kurang baik, kita berubah, kita melakukan perbuatan, kita melakukan perubahan, kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu yang nama perubahan teman-teman. Ada yang berganti ataupun ada yang berbeda. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 2. Poin selanjutnya yaitu life action atau tindakan yang kita lakukan, tindakan nyata yang kita lakukan. Kalau di hal pertama tadi kan life change, yang kedua life action. Perubahan terjadi itu berdampingan dengan tindakan yang kita lakukan. Nah, dengan adanya perubahan yang kita lakukan, otomatis disertai juga dengan tindakan yang kita lakukan. Kalau kita cuma ngomong-ngomong, aku mau berubah, aku mau ini, aku mau jadi lebih baik, aku mau itu, tapi nggak ada action yang kita lakukan, nggak ada hal yang kita lakukan, nggak ada perbuatan atau tindakan yang kita lakukan, itu sama aja kita nggak melakukan sebuah perubahan, teman-teman. Jadi perubahan itu bisa terjadi kalau kita juga menyertakan tindakan yang kita lakukan. Perubahan terjadi disertai tindakan yang kita lakukan. Oke, example, contoh. Teman-teman
mungkin rata-rata masih sekolah kan, atau kuliah, pasti nggak asing sama yang namanya nilai. Contoh saya sendiri, Saya masih ada di nilai B dalam suatu mata pelajaran tertentu. Terus saya mau ada perubahan di nilai tersebut, biar menjadi nilai A. Otomatis saya melakukan usaha agar ada perubahan yang terjadi dalam nilai saya. Nah, usahanya tuh apa? Usahanya itu ya belajar, mengumpulkan tugas secara tepat waktu, mendengarkan guru apabila guru menerangkan. Itu merupakan bentuk dari usaha yang saya lakukan agar ada perubahan yang terjadi dalam nilai saya. Jadi saya mau tekankan sekali lagi sama teman-teman dimanapun kalian berada, perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu pasti disertai dengan tindakan yang kita lakukan. Kalau kita mempunyai impactful life dalam kehidupan kita, harus ada perubahan dan harus ada tindakan yang kita lakukan. Oke, satu kalimat terakhir dari saya. Kalau kita ingin perubahan terjadi di hidup kita, bergeraklah. Karena seberapa banyak pergerakan yang kita buat, menentukan seberapa besar perubahan yang kita lakukan. Sekali lagi saya ulang, kalau kita ingin perubahan terjadi di hidup kita, bergeraklah. Karena seberapa banyak pergerakan yang kita buat, menentukan seberapa besar perubahan yang kita lakukan. Oke, segitu aja teman-teman dari saya. Semoga teman-teman terberkati dengan apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman dan saya juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kita sama-sama belajar untuk memiliki impactful life dalam kehidupan kita masing-masing. Dan supaya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang dan jadi berkat bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, amin. Saya mengucapkan terima kasih buat Kak Rista yang sudah jadi berkat hari ini. Saya terberkati sekali dengan firman yang dibawakan tentang impactful life, kehidupan yang berdampak. Ada dua hal yang tadi sudah dibahas dan saya mencatatnya di sini. Ada yang pertama adalah langkah-langkah untuk supaya hidup kita dapat menjadi dampak. Yang pertama adalah perubahan hidup atau life change. Jadi memang kalau kehidupan kita nggak berubah, kita nggak akan jadi dampak, teman-teman. Lalu hal yang kedua adalah life action, tindakan nyata yang dilakukan. Kalau kita ngomong tentang perubahan, perubahan bukanlah perubahan tanpa adanya perubahan. Maka dari itu perubahan adalah tindakan yang harus dinyatakan lewat kehidupan kita. Amin. Dan ini memberkati kita semua dan jadi berkat kiranya buat setiap kita, jadi bekal juga buat kita untuk menjalani hidup sebagai generasi muda di akhir zaman. Dan kita hidup di hari-hari ini dengan orang-orang yang bertambah jahat, tapi anak Tuhan harus semakin menjadi terang bagi dunia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa buat firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman yang sudah memberkati kami Tuhan hari ini. Biar kami menjadi anak-anak muda, generasi-generasi muda yang memiliki hidup yang berdampak bagi sekeliling kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami harus mengalami perubahan terlebih dahulu, oleh sebab itu Roh Kudus yang akan pimpin dan terus menuntun kami untuk terus berubah semakin serupa dengan Kristus. Dan biar perubahan kami Tuhan bukan hanya sekedar dinyatakan lewat perkataan kami saja, tetapi juga lewat tindakan nyata kami Tuhan. Biar Roh Kudus juga pimpin setiap kami sehingga kami boleh bertindak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh tetap menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap, membawa setiap orang-orang dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani, baik Nika sebagai worship leader maupun Rista sebagai pembawa firman hari ini Tuhan. Engkau akan semakin pakai dan urapi mereka lebih lagi di masa muda mereka. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka juga menjadi dampak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Tapi sebelumnya kami akan berdoa syafaat Tuhan bagi bangsa negara ini. Berkati Indonesia Tuhan.
Berkati presiden kami, seluruh pemerintahan yang ada di bangsa ini Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terendah, memberikan hati yang takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka boleh mensejahterakan negeri ini. Juga untuk setiap tenaga kesehatan ya Tuhan, untuk mereka yang berdiri di garda terdepan untuk penanganan COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan, serta keluarga mereka ada dalam lindungan Tuhan. Juga untuk kota kami, kota Pemalang yang kami kasihi Tuhan, berkati kota Pemalang semakin maju dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami berseru, kami bersungguh-sungguh Tuhan, kami meletakkan iman kami tidak goyah. Kami percaya bahwa akan ada orang-orang yang bertobat dari kota Pemalang mencari nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai gereja-gereja Tuhan yang ada untuk menjadi berkat, bergandeng tangan bersama-sama menjangkau jiwa yang tidak terjangkau. Terkhusus kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat kami tertanam, GBI Samaria Jalan Pemuda nomor 25 Pemalang ini. Berkati Tuhan gereja ini semakin menjadi gereja yang menjadi contoh buat umat-umat percaya di kota Pemalang yang lain. Tuhan memakai gereja ini, kami percaya ketika Engkau ditinggikan Tuhan di gereja ini, maka hadirat-Mu akan menarik jiwa-jiwa untuk berdatangan memuji menyembah-Mu. Berkati pemimpin kami, Pendeta David Budiman berserta istri dan seluruh keluarganya ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat generasi, untuk generasi yang ada di atas kami Tuhan, generasi lansia, mereka orang-orang tua Tuhan, berkati dan lindungi mereka, biar mereka terus juga boleh menjadi teladan bagi kami. Juga kami berdoa untuk generasi yang ada di bawah kami Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan juga memberkati pertumbuhan iman mereka. Juga untuk taruna-tarunamu Tuhan, untuk Youth for Christ, kami berdoa secara khusus. Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas mereka, jadikan mereka garam dan terang bagi dunia, sehingga hidup mereka boleh berdampak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati orang tua-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan orang tua-Mu, Tuhan memberkati sekolah-Mu dan pekerjaan-Mu. Apapun yang Engkau kerjakan di dalam Tuhan, diperbuatnya berhasil. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia. Terima dan tangkap berkat ini, bagikan bagi sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman sudah setia ibadah. Doakan terus, rencana ibadah kita mulai bulan Juli akan kembali seperti semula, akan beribadah di gereja. Doakan supaya setiap persiapan yang sedang kita lakukan saat ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan boleh dipermuliakan. Sampai jumpa di ibadah online Sabtu depan, ibadah online terakhir sebelum kita memasuki ibadah offline. Kita juga akan diberkati nanti di ibadah online yang terakhir. Pastikan kita akan memiliki hati yang siap menerima berkat dari Tuhan. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. I believe